Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya bahwa kesempatan kita pada pagi hari ini untuk ada di rumah kita masing-masing, untuk mendengarkan ibadah online, untuk menyanyikan pujian yang akan dinyanyikan nanti, semua adalah bukti kasih cinta anugerah Tuhan untuk kita semua. Bahkan kita masih sehat sampai sekarang ini juga adalah anugerah yang hebat dari Tuhan. Maka dari itu mari kita naikkan pujian kita naikkan sepenuh hati kita, karena saya percaya bahwa ketika pujian itu dinaikkan dengan hati yang sungguh-sungguh, Tuhan itu bertahta di atas pujian itu dan mengadahkan tangannya, memberikan kita berkat dan menurunkan hadiratnya untuk kita. Maka daripada itu kita akan nyanyikan pujian Waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, hati kami telah terbuka, hati kami siap untuk melanjutkan ibadah pada pagi hari ini, untuk menerima hadirat-Mu dalam kehidupan kami, setiap pribadi kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami lebih lagi untuk mau dibentuk, sehingga firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya nanti boleh menjadi suatu berkat yang luar biasa untuk kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan sisa ibadah pada pagi hari ini ke dalam nama-Mu Tuhan, nama di atas segala nama. Mari kita bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang saudara dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk lebih bersemangat lagi, lebih bersemangat untuk memberikan pujian kita, biar hadirat Tuhan terus dinyatakan
Walaupun kita di rumah masing-masing, kita tetap harus bersatu dalam Tuhan, kita harus tetap bersatu dalam pujian kita. Mari kita nyanyikan Waktu Bunyi Sangkakala. Walaupun di rumah aja, tetap kita harus memuji Tuhan dengan semangat. Waktu dunia berakhir pada hari kiamat, waktu sangkakala Allah menggema, waktu Tuhan dihadap umatnya yang diberi selamat, waktu namaku dipanggil ku ada, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala ku ada, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala ku ada, waktu bunyi sangkakala ku ada, waktu bunyi sangkakala ku ada. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Maurapan di kepala harum, yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya. Mari sekali lagi kita katakan, oh betapa indahnya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sekarang telah tiba saatnya untuk kita menaikkan doa syafaat kita, semua pergumulan kita, harapan kita, ucapan syukur kita, rasa berterima kasih kita untuk penyertaan Tuhan seminggu ini untuk kita. Untuk doa syafaat nanti bisa disampaikan, dilakukan di rumah masing-masing. Para kepala keluarga bisa memimpin dalam doa. Tapi
Tapi kita juga punya beberapa pokok doa yang bisa kita sampaikan bersama-sama. Mari kita berdoa untuk pemerintahan, untuk jemaat dan semua pelayanan di muka bumi ini. Juga untuk tentunya untuk penyebaran COVID, biar semua apapun yang terjadi, biar rencana Tuhan tergenapi di bumi ini. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, mari kita naikkan pujian Tiada Pernah Aku Ragukan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Lewati badai, atasi gelombang, tak pernah kau biarkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Lewati badai, atasi gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah Yesus, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Selamanya. Silakan Bapak Ibu untuk menaikkan doa syafaat di rumah masing-masing.
Mari Bapak Ibu, kita tutup doa syafaat kita bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Tapi sebelum itu mari kita persiapkan hati kita, biar Roh Kudus bisa memberikan hikmat kebijaksanaan, mencurahkan berkat-Nya sehingga kita bisa memahami semua firman yang akan disampaikan. Biar hati kita menjadi tanah yang gembur, supaya firman, benih-benih firman yang akan disampaikan bisa menjadi hal yang begitu luar biasa di kehidupan kita dan menjadi berkat untuk orang lain. Mari kita nyanyikan pujian Roh Kudus hadir di sini. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada minggu hari ini kami masih bisa beribadah bersama dengan GKMI Krasak, dan kami rindu supaya firman-Mu senantiasa menguatkan kami. Mohon Roh Kudus memberikan penerangan dan memberkati setiap jemaat Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang akan menguraikan sabda firman. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat GKMI Krasak. Untuk segenap majelis hamba Tuhan dan segenap jemaat, saya mengucapkan terima kasih hari ini bisa melayani secara online dan beribadah bersama dengan jemaat GKMI Krasak. Saya juga menyampaikan salam dari teman-teman hamba Tuhan, dari majelis dan juga jemaat GKMI Jepara. 5 Mei 2020 adalah hari yang membuat banyak sobat ambyar di Indonesia yang hatinya semakin ambyar. Bagaimana tidak ambyar? Sosok yang selama ini menaungi
seperti bapak bagi kaum orang yang patah hati. Dia menghibur orang yang patah hati, yang lagi ditinggal pacarnya, lalu dia nyanyikan lagu-lagu campur sari, dan itu sangat menghibur. Dialah Didi Kempot. Hari itu jam 7.30 Didi Kempot meninggal dunia. Dan Sobat Ambyar berduka luar biasa. Didi Kempot bukan sekedar seniman biasa yang mengabdi lewat seni. Tetapi sebelum dia meninggal dunia, beberapa waktu sebelumnya dia mengadakan konser bersama dengan Rosi. Dan pada waktu itu mereka menggalang dana untuk giat melawan virus corona. Dan didapatkan dana 7,6 miliar. Dan bukan hanya itu, Mas Didi juga membuat lagu-lagu untuk menghimbau supaya orang-orang, saudara-saudara yang di kota, jangan mudik, tahan dulu rindu ini. Dan di tengah kondisi Mas Didi yang sedang viral, yang sedang terkenal-kenalnya setahun lebih ini, dia akhirnya meninggalkan Sobat Ambyar dan kita semua. Didi Kempot, dia menyelesaikan tugasnya sebagai seniman hingga akhir. Di dalam kehidupan pelayanan kita dan kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita pun diajak untuk menyelesaikan tugas panggilan dan pelayanan kita sampai selesai. Dan mari kita buka bagian Alkitab kita. Pada hari ini kita akan diajak untuk mendasari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai dengan yang ke-27. Perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Kisah 20 ayat 17 sampai dengan 27. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita di dalam kehidupan ini kita diingatkan supaya kita hidup dan melayani Tuhan, menyelesaikan semuanya hingga akhir. Persoalannya bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas pelayanan kita hingga selesai, hingga tuntas. Hari ini kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan. Yang pertama, kita diajak untuk melayani Tuhan dengan hati yang bersih. Bagian ini adalah bagian yang menolong kita untuk melihat bagaimana Rasul Paulus pada waktu itu dia akan berpisah dengan penatua jemaat gereja di kota Efesus. Dan Paulus mengingatkan, aku tahu kamu tidak akan melihat mukaku lagi.
Karena itu Paulus mengundang mereka. Paulus mengajak mereka untuk datang ke kota pelabuhan di Miletus untuk bisa menyampaikan berita perpisahan kepada mereka. Dan Paulus mengingatkan bahwa pelayanan akan bisa dikerjakan sampai selesai kalau setiap umat dan anak Tuhan punya hati yang bersih. Bersih itu artinya bersih secara organisasi. Di dalam pelayanan tidak ada kong kali kong. Di dalam pelayanan hatinya bersih. Tidak ada agenda-agenda yang tersembunyi. Semuanya terbuka. Bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Bisa dievaluasi dan bisa diberi masukan. Bersih dalam arti kehidupan rohani. Rohaninya bening. Hatinya tidak menyimpan sesuatu kebusukan, sesuatu kejahatan. Bersih dalam arti ketika di gereja dan ketika berada di rumah, di tempat kerja. Semuanya sama. Bersih dalam arti ada banyak orang ataupun hanya sedikit orang, maka hidupnya sama. Bahasa kerennya orang menyebut dengan integritas. Dalam hal ini Paulus mengingatkan bahwa dirinya sungguh-sungguh bersih. Di ayat 18 Paulus mengingatkan, bahkan mengkonfirmasi kepada penatua atau majelis jemaat Efesus. Paulus mengatakan, kamu tahu loh bagaimana ketika aku hidup sejak pertama kali aku tiba di Asia. Paulus menggambarkan hidupnya seperti ikan di tengah akuarium. Dari manapun dia bisa dilihat, dari manapun dia sama apa adanya. Inilah kehidupan yang bersih. Hari ini kita kembali digugah. Mari bersama-sama kita menelaah, meneropong kehidupan pelayanan kita. Adakah kehidupan pelayanan kita sungguh-sungguh bersih, sungguh-sungguh tulus, dan sungguh-sungguh kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia? Karena hati yang bersih, hati yang berintegritas akan menolong saudara dan saya melayani tanpa beban. Hati yang bersih akan menolong kita di dalam pertolongan Tuhan, supaya celah-celah rohani yang coba dicari-cari dari orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka celah rohani itu makin kecil dan makin tidak dapat dimasuki oleh orang lain. Karena kita bersih bersama dengan Tuhan. Dan mari kita bersama-sama melayani dengan tetap semangat. Saudara, selain hati yang bersih dalam melayani, supaya kita bisa melayani hingga akhir, diperlukan melayani dengan kerendahan hati. Inilah bagian yang kedua. Inilah yang disampaikan oleh Paulus dalam ucapan perpisahannya di ayat yang ke-19. Dia menyetir demikian, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Paulus menyampaikan, aku belajar untuk rendah hati melayani Tuhan. Dan di tengah dia melayani di hadapan Tuhan, ternyata dia melayani dalam kondisi yang tidak mudah. Dia tetap rendah hati, ada banyak tantangan, ada banyak pergulakan, tetapi dia tetap rendah hati. Kalau kita melihat seseorang yang punya banyak potensi, banyak kelebihan, banyak hal yang melingkupi dia, biasanya orang cenderung menjadi sombong, biasanya orang cenderung menjadi tinggi hati, semakin gede kepalanya. Tetapi tidak dengan seorang yang bernama Rasul Paulus. Rasul Paulus ia punya segalanya, tetapi dia tidak menjadi sombong dengan semua itu. Rasul Paulus dia adalah orang Yahudi asli, artinya bagi orang Yahudi, keaslian keyahudian itu menjadi hal yang sangat penting. Dia mengaku, aku keturunan suku Benyamin. Dan bukan hanya itu, bukan orang keturunan suku Benyamin Israel biasa, tetapi aku orang Israel, levelnya high level, level tinggi loh. Secara intelektual, secara nalar, Paulus bisa mengaku, aku dididik oleh guru yang hebat, oleh seorang guru yang bernama Natanael. Secara kondisi status sosial, dia mengaku, aku lahirku di Tarsus, aku dibesarkan di Yerusalem, tempat di mana pusat kerohanian orang-orang Yahudi, dan aku
aku memiliki status warga negara Roma. Pada zaman itu status warga negara Roma, status yang membanggakan bagi orang-orang. Dan kalau Paulus boleh lebih sombong lagi, kalau kalian hanya alim ulama biasa yang suka mencari-cari kesalahan, aku ini loh, aku dulu panglima laskar jihad Yahudi. Aku berjihad membela agama Yahudi, aku menangkap orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, aku menyeretnya ke pengadilan, bahkan aku tidak segan-segan bisa membunuh mereka. Ini semua lengkap, komplit loh. Tapi apakah Paulus menggunakan itu untuk menjadikan dirinya sombong? Tidak. Paulus justru memilih untuk bersikap rendah hati di dalam melayani Tuhan. Ketika dia bersikap untuk rendah hati, di situ kekuatan kasih karunia Allah dari tempat yang maha tinggi memampukan dan menguatkan dia. Setiap anak Tuhan, setiap pelayan Tuhan hendaknya meneladani teladan rendah hati. Saudara, satu kali ada ayam betina yang sedang berkotek-kotek. Ribut sana sini ayam betina, dia bergerak ke sana kemari. Setiap binatang yang lain yang ketemu dia kotek. Dia ingin menceritakan, ini loh aku ayam betina yang hebat. Sebentar lagi aku akan bertelur. Ini loh aku. Benar. Tak lama setelah itu dia mencari tempat untuk bertelur, cari petarangan Bapak Ibu. Dan di petarangan itu akhirnya dia mengeluarkan telurnya. Plok. Bapak Ibu, berapa telur yang dikeluarkan oleh ayam betina ini? Benar, 1 telur. Di sisi yang lain ada binatang penyu. Penyu ini juga mau bertelur loh. Tapi apa yang dilakukan? Penyu ini tidak berkoar-koar ke sana kemari, tidak mencari binatang-binatang yang lain untuk disampaikan aku mau bertelur loh. Penyu ini tidak membuat telinga orang bising. Penyu ini tidak ingin membuat dirinya digede-gedein. Dia diam. Dia mencari tempat yang sepi. Dia mencari tempat di mana dia bisa dengan tenang. Lalu dia mengeluarkan telurnya. Berapa telur yang dikeluarkan oleh penyu, Bapak Ibu? Sekali dia bertelur 50 sampai 150 butir telur. Wow, dahsyat sekali bukan? Tapi kenapa kok dia tidak bergerak kemana-mana? Dia tidak mengombar dirinya, tidak mengobrol bahwa aku akan punya telur yang banyak, aku akan menghasilkan telur dan akan punya banyak keturunan. Penyu tidak mengambil langkah itu. Dalam aksi diamnya, dia menghasilkan banyak telur. Sebaliknya ayam, di dalam aksi menyombongkan dirinya saat bertelur, dia hanya menghasilkan 1. Pepatah tua mengingatkan, tong kosong nyari bunyinya. Seringkali kalau sesuatu itu isinya sedikit, bahkan kosong, bunyinya kencang kemana-mana. Tetapi sebaliknya, ketika sesuatu isinya penuh, kadang ketika dipaksa berbunyi pun, dia hanya kecil bunyi. Hal ini mengingatkan kepada kita, yaitu bagaimana hidup dan pelayanan kita. Adakah ketika engkau dan saya hidup dan melayani Tuhan, kita merasa aku yang paling hebat, aku yang paling pintar, aku yang paling kuat, aku yang paling berpengaruh, aku yang paling penting dalam pelayanan ini. Dan kalian semua harus ikut kepadaku, kalian orang-orang rendahan. Di dalam kehidupan kita bisa jadi kita tergoda untuk seperti ini. Tetapi dari bagian ini kita diajak untuk belajar justru mengambil laku, merendahkan hati. Inilah yang menjadi teladan daripada Kristus. Karena firman Tuhan mengingatkan, dan barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tetapi siapa yang merendahkan diri, ia justru akan ditinggikan. Matius 23 ayat 12. Mari engkau dan saya, kita bangkit menjadi pelayan-pelayan Tuhan supaya bisa menyelesaikan tugas panggilan hidup dan pelayanan dengan baik, melayani dengan kerendahan hati. Yang ketiga,
Kita diajak untuk masuk ke dimensi berikutnya. Selain melayani dengan hati yang bersih, selain melayani dengan kerendahan hati, kita diajak melayani dengan pantang mundur. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-19. Dia mengaku demikian, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Bagian ini juga diulang di Kisah 21 ayat 31. Paulus mengalami tantangan yang tidak mudah dalam pelayanannya. Di pelayanan di Efesus, Paulus pernah menghadapi para pengumpat yang tidak mudah. Dan di dalam perjalanan hidupnya, setidaknya Paulus dijebloskan berkali-kali ke penjara. Di penjara Filipi dia pernah, di penjara Kaisaria dia juga masuk, di penjara Yerusalem dia juga pernah ada di situ. Dan juga nanti belakangan setelah ini dia akan dijebloskan lagi ke penjara di Roma. Hidupnya akrab dengan penjara, dengan tuduhan penistaan agama, tuduhan seperti yang dituduhkan kepada Gusti Yesus Tuhan kita. Dan bukan hanya itu, dalam kehidupannya Paulus ketika dia mengabarkan kabar baik Tuhan, tidak jarang dia dikeroyok massa orang-orang Yahudi, dan mereka menyesah Paulus dengan cambuk. Bukan hanya itu, Paulus juga pernah dilempar batu. Betapa kondisi tantangan Paulus tidak mudah. Orang-orang Yahudi tidak senang dengan dia, karena dulu Paulus digadang-gadang menjadi pemimpin, menjadi panglima mereka untuk menghabiskan pengikut Kristus. Tetapi kini Paulus malah berbalik menjadi pengikut, bahkan pekabar Injil Kristus. Di tengah kondisi ini uniknya Paulus apa yang dilakukan? Dia tetap gigih melayani Tuhan. Di Efesus sendiri tercatat 2 tahun Paulus tidaknya melayani mereka. Di tengah segala tantangan dan pergumulan. Inilah kekuatan di dalam pelayanan. Dan di tengah tantangan itu, pasal 19 ayat 8, Paulus tetap mengajarkan firman Allah. Dia tetap mengajar orang Yahudi, dia tetap mengajar orang Yunani, mengabarkan berita pertobatan, berita keselamatan kepada Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan Paulus menjalankan tugasnya dengan sangat baik sekali. Dan dikatakan bahwa Paulus tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah. Inilah yang disampaikan Paulus. Dan Paulus tidak gentar apapun yang terjadi, tetap maju di dalam pelayanan. Rawe-rawe rantas, malam-malam butuh. Terus perjuangan harus dilakukan apapun resikonya. Dan Paulus mengatakan bahwa aku tidak menghiraukan nyawaku asal dapat mencapai garis akhir. Asal dia bisa menyelesaikan pelayanannya yang dipercayakan Tuhan kepada dia. Dan hal ini yang diulang Paulus, dia mengingatkan kepada Timotius muridnya bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus berjuang sedemikian rupa di tengah kondisi ketidakpastian dan ketidakmudahan. Hidupnya penuh dengan ancaman dan kematian selalu mengejar dia. Tapi dia mengatakan, aku tidak peduli dengan nyawaku, tidak takut kehilangan nyawa. Asal dia menjadi pribadi yang senantiasa mengabarkan kasih Tuhan. Seorang pelari maraton, Ray Lida. Pada saat itu dia bersama timnya sedang mengikuti lomba maraton yang ada di Jepang. Lomba maraton estafet. Lida adalah mahasiswi berusia 19 tahun dan dia punya potensi dan kekuatan lari yang sangat baik. Nah, pada waktu Lida dia berada di lintasan lari, maka dia berusaha berlari sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya. Tiba-tiba ada pelari dari belakang yang lari dan tidak sengaja menyentuh. Sehingga Lida terjatuh. Dia berusaha bangun, tapi terasa sakit sekali di bagian kaki. Dia berusaha untuk berdiri, tapi dia terjatuh lagi. Tidak bisa. Menyadari Lida tidak bisa berdiri. Apa yang dilakukan? Apakah dia minta kepada tim medis untuk mendekat
untuk memandu sekaligus menandu dia dan keluar dari lintasan. Tidak. Pilihan itu tidak diambil oleh lidah. Ia justru melanjutkan lomba lari itu. 200 meter lagi dia akan mengakhiri bagiannya menyelesaikan pertandingan sampai di titik terakhir dan akan dilanjutkan pelari yang lain. Sementara pelari yang lain lari dengan kuat dan kencang, apa yang dilakukan tidak? Dia mulai merangkak dengan kaki, dengan lutut, dengan kaki, dengan lutut. Dan lintasan yang beraspal dan bercat putih itu, di sana tetesan darah lidah menempel di lintasan itu. Akhirnya lidah sampai ke garis akhir dan dia menyerahkan untuk estafet berikutnya kepada pelari yang lain. Teman lidah satu tim yang menunggu di garis perhentian untuk mengambil estafet lari itu, dia mencucurkan air mata. Betapa perjuangan sahabatnya yang tidak henti, tidak mau mundur, yang pantang untuk meninggalkan lintasan. Bahkan ketika dia jatuh, ketika kakinya sakit dan ternyata dia mengalami retak kaki, dia tetap maju. Dan kondisi yang tidak mudah, sekalipun berdarah-darah, lidah menyelesaikan bagiannya. Pada waktu itu tim lidah tidak menjadi juara, tetapi oleh rekan-rekan satu timnya dia mendapatkan apresiasi yang baik. Dan oleh penonton, oleh jurnalis dan masyarakat Jepang, mereka menaruh hormat kepada lidah karena dia menyelesaikan bagiannya hingga akhir. Tantangan bisa muncul bukan hanya bagi lidah, tapi bagi engkau dan saya, bagi kita semua. Tantangan itu bisa macam-macam. Hari ini kita dipaksa oleh satu virus kecil, Bapak Ibu. Virusnya namanya corona. Mbak, corona yang tidak kelihatan telah membuat dunia berubah. Pabrik-pabrik berhenti produksi, kantor-kantor ditutup, tempat-tempat ibadah yang megah tidak lagi dipakai. Bahkan hari ini kita juga masih beribadah secara online karena corona. Dan bukan hanya itu, ketika corona mengharuskan orang diam di rumah saja, maka apa yang terjadi? Banyak karyawan dirumahkan alias dipecat. Cari kerjaan baru tidak ada, tidak gampang mencari kerjaan baru di tengah kondisi banyak perusahaan yang tutup. Ekonomi menjadi lesu. Inilah yang dialami kita semua. Baik orang di Indonesia maupun di luar negeri dimanapun mengalami yang sama. Baik orang yang kaya ataupun orang yang miskin, semua mengalami hal yang sama. Tidak ada yang diuntungkan dengan corona ini, semua merana. Belum lagi kejahatan mulai merajalela. Pencurian, perampokan, penjambretan terjadi mulai marak di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah. Di tengah kondisi seperti ini, bagaimana kita akan terus bertahan hidup dan bisa melayani Tuhan hingga selesai? Dan tidak jarang di tengah kondisi ini ketika ibadah di rumah saja, maka persembahan di gereja-gereja mulai menurun dan merosot. Bahkan ada gereja yang sama sekali lebih kurang 2 bulan ini tidak mendapatkan persembahan dari jemaatnya. Sementara untuk listrik, untuk air dan lainnya kebutuhan operasional masih tetap diperlukan. Mungkin kita juga ingat bahwa bulan ini adalah bulan misi PIPKA. Ada lebih kurang 60 cabang PIPKA atau pos PIPKA tersebar di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga ada beberapa pelayanan misi yang lain yang ada di Sumba. Mereka adalah saudara-saudara kita. Mereka hamba-hamba Tuhan yang masuk ke pedalaman di hutan. Mereka sahabat-sahabat kita yang dengan gigih mereka menerobos perairan Kapuas dan masuk untuk menjumpai orang-orang yang ada di sana. Mereka sulit dengan jaringan listrik, mereka sulit dengan jaringan telepon, mereka sulit untuk mendapatkan sumber daya pendidikan yang baik. Tantangan mereka jauh lebih banyak daripada engkau dan saya. Dan di tengah kondisi ini apa yang mereka lakukan? Apakah mereka rame-rame pulang meninggalkan ladang pelayan? Tidak. Kita bersyukur bahwa teman-teman kita yang di PIPKA tetap gigih. Terlebih engkau dan saya saat ini, apapun yang menjadi kendala dan menjadi satu tantangan buat kita,
Mari kita menjalani hidup dan pelayanan kita hingga garis terakhir. Kita selesaikan semua perjalanan pelayanan ini. Dan mari kita bersama-sama memajukan diri kita terus tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Menjalani panggilan pelayanan dan hidup hingga akhir. Itulah panggilanmu dan panggilan. Dan dalam kondisi ini, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita bisa selesai sampai akhir. Yang pertama, mari melayani dengan hati yang bersih. Yang kedua, melayani dengan kerendahan hati. Dan yang ketiga, melayani dengan pantang mundur. Karena ada Yesus yang menyertai engkau dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami dan Engkau tidak ingin hidup dan pelayanan kami berguguran di tengah jalan. Karena Engkau memanggil kami untuk melayani hingga akhir. Dan Engkau menguatkan jemaat Tuhan yang ada di Kerasak bersama dengan majelis dan hamba Tuhan untuk bersehati bergandengan tangan. Karena ini adalah satu utusan, satu panggilan surgawi yang indah yang Tuhan titipkan untuk terus mengabarkan kabar baik keselamatan, kabar baik kasih Tuhan kepada segenap umat manusia. Kami serahkan Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah setiap kami yang melihat dan mendengar, kami diberkati dan diteguhkan di dalam hidup dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, kita tutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita lanjutkan kegiatan kita, aktivitas kita di rumah. Mungkin ada yang berlibur di rumah. Biar apapun yang kita lakukan, setiap keputusan, setiap langkah yang kita lakukan, yang kita ambil, biarlah Tuhan selalu yang memegang pimpinan. Biarlah Tuhan yang selalu menunjukkan kita arah yang terbaik yang harus kita ambil. Untuk itu mari kita tutup ibadah ini dengan menyanyikan pujian Tuhan Pegang Pimpinan. Tuhan memegang pimpinan
Sebagai jemaat Kristus dan bagian dari gereja yang mari bersama-sama kita berdiri. Kita akan mengaku iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan pemeliharaan Roh Kudus akan memberkati kehidupan kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat GKI Mikrasak yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kami atas nama Bapak Ibu Penatua dan Diaken dan segenap Bapak Ibu pengurus komisi dan seluruh sidang jemaat GKI Mikrasak mau mengucapkan selamat ulang tahun, selamat bertambah usia kepada Bapak Ibu saudara kekasih yang pada minggu yang lalu berulang tahun atau bertambah usia. Yang pertama untuk Bapak Erik, yang kedua untuk Mak Heti, yang ketiga untuk Jeffrey, dan yang keempat untuk Pak Andreas dan Ibu Tri Linawati. Doa kami Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Dan terimalah ucapan selamat bertambah usia dari kami semua. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena berkat Tuhan bagi kami. Semua tanpa terkecuali hari-hari hidup kami Tuhan tambahkan, dan teristimewa kepada saudara-saudara kami yang bertambah usia setahun di mana Allah memberkati mereka. Doa kami pada pagi ini berkati saudara kekasih kami Bapak Erik yang hari ini ada di Boyolali. Tuhan kiranya menolong memberkati dalam setiap pergumulan yang dihadapinya. Apapun yang sementara dia doakan dan gumulkan, kami doakan Tuhan memberkati. Untuk keluarganya kami juga doakan supaya Tuhan pulihkan dan berkati. Apapun rencana Allah buat dia, kami berkati senantiasa, biarlah Allah memberkati dengan limpahnya. Kami juga berdoa untuk Mak Heti, kami juga doa untuk kehidupannya di usia lanjutnya. Tuhan kiranya memberkati senantiasa dalam kesehatannya, dalam apapun yang dia kerjakan. Biarlah tangan kasih Tuhan menyertai hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk Jeffrey, kami doakan Tuhan kiranya memberkati
Tuhan, kami menyerahkan rencana pernikahannya yang untuk sementara waktu harus diundur. Kami serahkan juga biar Tuhan kiranya menolong dan memberkati segala persiapan yang mereka gumulkan bersama-sama. Bapa kiranya berkati. Kami juga doakan untuk Pak Andreas. Kami biar Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Ibu Lina kami juga serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Biar Allah senantiasa memberkati usaha pekerjaan, kesehatan dan rumah tangganya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk segenap sidang jemaat GKMI Kerasak hari ini dimanapun mereka berada dalam seluruh aktivitasnya. Biar Tuhan Yesus memberkati. Ini doa kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kami juga mau tetap menitip pesan untuk ikuti protokoler pemerintah dalam penanganan COVID-19, cuci tangan, sering cuci tangan, lalu kemudian pakai masker kalau keluar rumah, dan kalau tidak penting tetaplah di rumah. Dan kami mengucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang dengan setia tetap memberikan dukungan Bapak Ibu dalam bentuk persembahan yang Bapak Ibu berikan di gereja setiap minggunya. Doa kami, Bapak Ibu selalu diberkati oleh Tuhan senantiasa. Selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.